Selamat kembali di Air Entertainment, selamat kembali di Curan Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-572. Namun sebelum bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-572 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham Bull, SSIA, TBLA, SSMS, Wika, dan saham Baca. Namun sebelum melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan melihat dulu pergerakan dari indeks kita, di mana hari ini ditutup melemah 0,46%. Indeks pagi tadi dibuka sempat turun, kemudian langsung terbang tinggi ke 7053. Namun sayang sekali waktu menjelang closing dibanting ya. Jadi kalau ada grup yang bilang 7.000-nya pecah ya, 7.000-nya pecah, tidak mampu menahan lagi. Langsung dibanting ke 6987. Hari ini total transaksi 13,5 triliun, tidak terlalu besar seperti beberapa hari sebelumnya. Dengan 375 saham turun, 160 saham naik, dan ada 165 saham yang bergerak stagnan. Kemudian kalau kita perhatikan asing hari ini cukup besar sekali. Ya, net foreign sale di seluruh marketnya 1,64 triliun. Ini besar sekali karena kemarin juga segitu nilainya ya. Kalau kita perhatikan ini satu bulan sudah netnya 2 bahkan 3 triliun. Satu minggu terakhir juga sudah akhirnya sudah net ya. Padahal kemarin masih net buy, sekarang sudah net sell semua. Jadi ini mulai pada yang taking profit ya. Kita tahu bahwa BBRI, BBCA kemarin, BMRI, BBNI itu banyak yang memecahkan rekor all time high, sehingga wajar sekali untuk dilakukan taking profit. Jadi pilihlah nanti, mereka ini tetap akan menjadi primadona tetap di tahun 2023 nanti, tapi harus cari timing yang pas ya, cari support yang pas untuk entry di banking tersebut karena masih punya peluang ke depannya. Kita langsung masuk ke pembahasan. Saham pertama yang akan kita review adalah saham milik Bull. Saham Bull dalam perdagangan hari ini tutup menguat 7,45% di level 173. Saham Bull berhasil breakout tipis dari resisten paling kuatnya RPK di 172. Dan ini berhasil di breakout dan closing di 173. Ini menarik sebenarnya, sangat menarik. Dan memungkinkan Bull untuk bisa terus melanjutkan penguatan. Namun yang harus teman-teman perhatikan adalah historinya, patternnya. Ketika dia menembus atau menguji area resist di 172, itu dia biasanya rejection kembali ke support 149, uji lagi, turun lagi, uji lagi, turun lagi, uji lagi, turun lagi, uji lagi, turun, dan untuk kesekian kalinya dia akan uji lagi. Apakah ini bisa mampu dipertahankan dengan baik? Tidak ada yang tahu, tapi bagi yang mungkin sudah sempat beli tadi, ketika besok dia masih sempat naik, maka mungkin bisa di taking profit dulu atau di taking profit setengah, kemudian dikawal dengan trailing stop. Kenapa? Karena beberapa historinya menunjukkan bahwa kemungkinan dia masih bisa naik lagi, tapi dia akan membentuk shadow. Ada upper shadow di sana, ada jarum-jarum yang panjang di sana. Artinya dia sudah sempat naik tinggi, kemudian dia melemah. Jadi bisa dimanfaatkan untuk sell on strength-nya di sana. Tapi tidak ada yang tahu pasti prediksi seperti apa. Dia bisa juga naik terus, tapi tidak ada yang memastikan itu. Jadi trailing stop bisa dipakai sebagai salah satu alternatif untuk menjaga yang sudah profit jangan sampai berbalik jadi merah lagi. Dan yang belum punya barang, maka support 172 bisa menjadi pilihan atau opsi buat teman-teman kalau mau entry. Selama di atas 172 silakan buy. Mungkin range yang paling masuk adalah 172 sampai dengan 174. Kemudian cut loss di bawah 170, target ke 180 sampai dengan 190. Secara final score value, indikator menunjukkan Bull saat ini sudah oke. Walaupun saya tahu bahwa Bull ini punya histori yang cukup panjang sekali. Kalau kita perhatikan dari bandrabologinya begitu sangat-sangat tanda quote and quote ya, unik. Jadi harus teman-teman kalau yang mungkin baru ya harus belajar dulu bagaimana Bull itu. Ya, bagaimana Bull, bagaimana BP, bagaimana beberapa saham yang punya punya bandar di balik itu ya. Kalau kita bilang sih ada orang di balik itu, permainannya hampir mirip-mirip. Jadi
harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jadi teman-teman murni belajar saja teknikal, tapi jangan terlalu euforia di saham-saham seperti ini ya. Jangan terlalu euforia. Jadi kalau sudah rasa cukup, taking profit silakan. Kalau masih yakin dia bisa naik tapi takut dia merah lagi, kawal dengan trailing stop ya. Itu mungkin bisa menjadi pilihan terbaik. Kemudian kita akan lanjut ke saham Surya Semesta Internusa dengan kode emiten SSIA. Nah, saham ini kembali bermain di sekitaran area support paling kuatnya di sekitaran 288. Closing dia ada di 292 ya, atau minus 0,68%. Secara final score value dia ini nilainya 75 ya, statusnya good di chart hari ini ya. Mungkin kalau kita pernah bahas sebelum-sebelumnya mungkin berbeda, tapi ini adalah update terbaru dari chartnya. Dan selama dia masih di atas 288, tentu SSI ya sebenarnya masih aman-aman saja. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, maka mungkin 288 sampai dengan 292 itu bisa menjadi area beli ya buat teman-teman kalau mau ambil posisi di saham SSIA. Tapi kalau misalkan besok teman-teman lihat buka aplikasinya, waktu buka chartnya, ternyata SSIA itu berada di bawah 288 ya, kita jangan dulu masuk ya, kita skip dulu. Tapi kalau dia masih bisa kuat bertahan di 288 ya boleh, teman-teman boleh ambil. Jadi range buy-nya adalah 288 sampai dengan 292, cut loss di bawah 282, 284, target kenaikan menuju ke 330. Selanjutnya kita bergerak ke sektor perkebunan sawit ya. Di sini ada TBLA, ada PT Tunas Baru Lampung ya, di mana TBLA masih berada di atas level support dia di 720, ini masih di atas 720 dengan hari ini penutupan di 730 atau tidak ada perubahan, stagnan di sana. Final score value dia 70 dengan status titip sandal, ada 3 indikator yang masih kurang terlalu perfect ya, kurang terlalu oke. Tapi kalau dari tren dan RPK SPK sudah mulai bagus. Selama dia di atas 720 sebenarnya TBLA ini masih aman. Tapi hati-hati kalau turun di bawah 720, ada peluang dia menuju ke 665. Jadi teman-teman apa yang bisa dilakukan? Kalau memang lihat 720 ini bisa kuat dipertahankan, boleh buy 720, 730, cut loss di bawah 700, target ke 780 sampai dengan 800. Tapi kalau ternyata dia open turun di bawah 720, maka lebih bagus tunggu di sekitaran 665 sampai dengan 670 untuk kemudian entry lagi di sana. Selanjutnya kita bergeser ke saham SSMS ya, sawit sumber mas sarana. SSMS ini ditutup melemah 0,33%, sama juga SSMS ini masih berada di support yang di RPK ya. Karena harganya sudah berada di atas RPK, maka RPK yang tadinya resisten paling kuat, ini kepanjangannya resisten paling kuat, sudah menjadi support paling kuat di 1480. Selama SSMS ada di atas 1480, selama itu juga SSMS masih aman dan masih strong uptrend ya, masih strong uptrend. Tapi kalau sudah turun di bawah 1480, maka hati-hati, ada peluang dia menuju ke 1320. Jadi teman-teman kalau mau buat planning adalah selama dia di atas 1480 masih boleh bisa entry ya, 1480 sampai dengan 1500 mungkin bisa menjadi area buy, cut loss di bawah 1450. Kemudian target ke 1600 sampai dengan 1700. Tapi kalau besok dia turun langsung di bawah 1480, maka lebih bagus kita wait and see, skip dulu, nanti tunggu lagi di sekitaran 1320, 1330 untuk kemudian kita coba re-entry di saham SSMS. Kita bergeser ke saham berikutnya adalah saham milik Wijaya Karya, Wika. Saham Wika ditutup melemah 1,66% di level 890. Wika sendiri punya level support itu ada di 895 ya, support paling kuat, dan sayang sekali dia closing di bawah itu. Dan ini tentu harus diwaspadai teman-teman, memungkinkan dia masih bisa terus turun. Tapi ada yang bisa membuat ini menjadi menarik. Apa? Kalau dia bisa naik lagi di atas 895.
Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum punya barang, silakan lihat besok. Kalau bisa breakout di atas 895, silakan buy on breakout 895, batasi SL di bawah 870, target kenaikan terdekat ke 945, target jauh menuju ke 1000. Sekali lagi, kalau dia bisa naik lagi, bisa breakout lagi di atas atau sama dengan 895, boleh buy seperti informasi sebelumnya. Tapi kalau ternyata tidak bisa naik terus, malah terus turun, ya kita skip, kita ignore. Jangan dulu kita beli di saham Wika. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-572 hari ini adalah saham milik Baca. Nah, saham milik Baca, Bank Capital Indonesia Tbk, ditutup stagnan di harga 130, di mana 130 ini merupakan support paling kuatnya buat Baca. Selama dia betul-betul bisa kuat mempertahankan 130, maka selama itu juga Baca masih menarik dan boleh teman-teman untuk entry. Jadi kalau ditanya, apakah Baca boleh buy? Boleh-boleh saja, asalkan ingat ya, ada kita bold di sana, asalkan dia masih kuat di 130. Jadi kalau mau beli 130 sampai dengan 132, it's okay, masih boleh-boleh saja. Tapi kalau besok dibuka langsung di bawah 130, ya kita skip, jangan dulu beli. Kita hanya akan beli kalau memang dia masih bisa kuat di 130, 131 silakan kita ambil, 132 boleh, cut loss di bawah 127, target kenaikan menuju ke 157 sampai dengan 160. Secara final score value dia masih titip sandal dengan skor 65. BDM masih jelek, foreign flow juga masih terlihat jelek. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-572 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.